Halo sahabat Teras Mitra, jumpa lagi kita di podcast TM Share episode kelima. Oke, kenalin saya Tini dari Teras Mitra. Saat ini saya sedang bersama Mas Kuat, salah satu founder dari Jembatan Edukasi Silo, nggih Mas Leres. Nggih, saat ini saya juga sedang ada di lokasinya Mas Kuat di Jembatan Edukasi Silo di Silo Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Mas, monggo. Ya, nama saya Kuat, lahir di Bantul, bisa dibilang juga memang asli dari Silo. Saya mendirikan Jembatan Edukasi Silo ini dari 2016, pertengahan itu. Tapi sebelum pindah ke sini, kita sebetulnya berada pas di bawah kolong Jembatan Silo. Itu Mbak, sejarah dari kami 2016, alhamdulillah berjalan sampai hari ini, dan banyak hal-hal perjuangan kami dengan teman-teman itu sangat mengasihkan, dari naik turun gitu Pak. Ya, tadi Mas Kuat sempat nyinggung lokasi pertama itu ada di bawah jembatan. Nah, itu kok sampai pindah ke sini itu kenapa, Mas? Ya, jadi awal saya dan teman-teman mendirikan Jembatan Edukasi Silo itu kan berawal justru dari kami peduli lingkungan. Karena dulu itu di bawah jembatan itu untuk pembuangan sampah baik warga dan pengendara yang lewat. Disitulah saya tergerak mengumpulkan teman-teman untuk bagaimana sampah ini hilang dari bawah jembatan, terus warga juga tidak membuang sampah di bawah jembatan, bahkan di sungai. Dari situ saya mengumpulkan teman-teman, akhirnya kita berkeliling setiap minggu dulu. Setiap minggu kita aktif berkeliling, namanya programnya itu mubeng sampah. Mubeng sampah. Kita meminta, bahasanya kita meminta sampah-sampah yang tidak terpakai, baik botol bekas atau apapun kita minta. Di situ kita sambil mengedukasi warga bahwa membuang sampah di sungai, di bawah jembatan itu memang dilarang. Ya, ini pemilihan lokasinya itu kok sampai pindah ke sini gitu, kenapa? Atau di sana dulu kena banjir kah atau gimana? Jadi setelah kita membersihkan sampah itu, kita baru membuka taman baca dulu. Di bawah taman baca, terus di situ kita, karena taman baca juga koleksinya sudah lumayan banyak, itu pengunjung kurang ya. Kurang bagaimana menarik anak-anak untuk berkunjung di taman baca bawah jembatan itu. Akhirnya kami dan teman-teman punya program pertama itu kelas melukis. Kelas melukis. Di situ warga dan anak-anak antusias. Akhirnya juga ada tambahan kelas keterampilan, terus kelas memasak waktu di bawah jembatan, kolong jembatan itu. Akhirnya 2017 kena banjir pas badai Cempaka itu. Itu hilang semua kecuali buku yang bisa kita selamatkan, tapi dari rak, terus meja kursi dan aksesoris apapun itu hilang. Tapi kita juga tidak berhenti di situ. Setelah banjir, selang 2 minggu saya kumpulkan lagi teman-teman, kita renovasi semua, bahkan di bawah itu kita keramik, karena kita waktu itu terus berani membuka donasi. Akhirnya banyak donasi yang masuk, terus kita bikin bawah jembatan itu senyaman mungkin, bahkan kita keramik, terus kita bikin toilet di sana. Jadi anak-anak juga merasa lebih nyaman dan warga juga tidak lagi membuang di situ. Membuang sampah maksudnya. Membuka donasi, kalau saya tidak salah ini ada yang masuk dari PLN, bener nggih Mas? Ya, kalau donasi kan kita umum dulu. Kita buka umum, siapapun boleh membantu, bahkan ada yang 5.000, 10.000, bahkan ada yang waktu itu pas setelah banjir itu ada yang 5 juta, itu ada yang masuk ke rekening kami. Terus setelah banjir itu baru bertemu dengan PLN, itu selang 1 tahunan setelah itu, 2018 baru kita bertemu dengan PLN berkunjung ke sini, ngobrol banyak. Mereka mau memberi hibah bangunan dan lain-lain, tapi dengan syarat harus pindah lokasi. Karena di bawah jembatan memang kurang nyaman, atau misalkan mengembangkan program atau apapun sangat terbatas lokasinya. Di situ kita mulai kerjasama dari tahun 2018 sampai hari ini, alhamdulillah berjalan lancar dan semua diuntungkan. Bahkan untuk pindah di sini kita juga jadi tanah ini adalah
tanah kas desa. Oh, tanah kas desa. Ya, Iya. jadi sebelum pindah penawaran itu kita datang ke desa, denah yang memang bisa kita manfaatkan tapi tidak jauh dari kolong jembatan. Akhirnya di sini bisa kita pinjam. Oke, tadi kan Mas Kuat sempat menyinggung bahwa ini tanah kas desa nggih? Ya, Nah, itu kira-kira gimana masyarakatnya Mas? Karena ini kan tanah kas desa, itu apakah support atau ada pergesekan atau gimana? kalau tanah kas desa kan kita langsung berembuk dengan pihak kelurahan ya. Di situ kita diskusi bahwa kegiatan ini untuk sosial, bahkan juga sudah tahu perkembangan waktu di kolong jembatan ya sudah sekitar 3 tahun berjalan. Mereka juga ini memang betul-betul untuk edukasi anak-anak, tidak ada tendensi apapun, bahkan untuk sosial dan edukasi warga. Jadi di situ juga pihak kelurahan juga bisa dipakai itu loh. Meskipun itu kan harus kita ada tanda tangan hitam di atas putih, pemakaian sekian tahun macam-macam, kita juga prosedur kita jalankan. Gitu. Oke Mas, maaf ini tadi aku sempat kelupaan nih. Tadi Mas Kuat nyinggung tentang taman baca ya. Ya. Nah, itu kalau aku boleh tahu, itu gimana sih cara ngumpulin bukunya? Apakah dari setiap anak yang daftar harus bawa atau dari volunteer atau gimana Mas? Ya, waktu itu buku itu sebelumnya memang saya kerjasama dengan teman saya yang ada di Jakarta. Ya. Mereka punya perpustakaan yang cukup gede dan bukunya bagus-bagus, namanya Icon. Terus di situ saya silaturahmi ke sana, akhirnya mereka mengirim sekitar 1.000 buku. 1.000 Itu buku. untuk pancingan bahwa anak-anak biar datang dan membaca di situ. Tapi setelah ada buku 1.000 itu, kita baru open donasi. Donasi itu kan bisa berbentuk buku. Awal itu kita khusus buku yang kita terima, kita share di medsos. Akhirnya setelah kita share itu setiap hari datang dari berbagai pihak, baik yayasan, terus sekolahan ataupun 10 buku itu selalu ngirim. Bahkan sampai hari ini tuh tetap mereka selalu mengirim buku-buku yang baru mereka ini kan. Jadi teman saya itu memancing dengan 1.000 buku itu kegiatan anak-anak. Karena kita memang belum ada modal buku apapun itu, karena untuk beli buku pun mahal ya. Akhirnya setelah kita terkumpul 1.500 buku itu, yang 1.000 baru kita balikkan ke Jakarta. Jadi sekarang sudah milik resmi milik kita semua. Oh, ini gitu. berarti ya Mas Ya. ya. Ini punya jembatan edukasi Silu ya. Betul. Bahkan sampai hari ini sekitar 4.000 berapa judul buku yang ada di sini. Oh, banyak ya Mas ya. Ini macam-macam judulnya apa? Macam-macam, dari anak-anak sampai kebutuhan teman-teman mahasiswa. Setiap minggu pasti ada yang sini mencari buku itu. Itu dari mahasiswa atau dari anak-anak sekitar Mas kesininya buat baca atau buat gimana? Kalau baca anak-anak biasanya sore atau minggu kalau ada kelas itu mereka membacanya gitu, baik cerita anak-anak atau apapun. Makanya yang bawah itu untuk anak-anak, yang atas memang khusus dewasa biar nggak bisa ngambil. Oh iya. Kita membedakan gitu di situ. Iya, bener. Oke, ngomongin kelas tadi sempat disinggung. Nah, kelas di sini tuh apa aja sih Mas kegiatannya? Kalau di tahun ini kita ada kelas, jadi minggu pertama itu ada kelas bebas komunitas. Bebas komunitas? Bebas komunitas itu yang mengisi teman-teman mahasiswa yang ada di Jogja. Bahkan luar Jogja pun juga mereka meminta jadwal ke sini. Yang terakhir itu dari UI Jakarta, terus dari teman-teman Universitas Surabaya. Tapi kalau dari teman-teman Jogja ya ada UNY, UGM, mereka sudah terjadwal setiap bulannya. Terus minggu kedua ada kelas melukis, kelas melukis. Minggu ketiga ada kelas tari, terus minggu keempat itu kelas bahasa Inggris. Gitu. Wah, padat ya Mas ya kegiatannya. Ya, jadi setiap minggu memang harus ada kegiatan untuk anak-anak. Nah, itu cara daftarnya gimana nih Mas? Dari anak-anak itu apakah cuma ada anak sini yang ini Yoming Tonggone langsung ke sini, atau ada yang dari jauh gitu emang sengaja daftar gitu? Kalau kita memang untuk pendaftaran selalu kita buka di setiap bulan Oktober. Jadi biar anak-anak juga mengikuti kurikulum yang kita kita siapkan. Meskipun kurikulum yang tematik sih gitu. Tapi untuk khusus khusus bahasa Inggris itu juga bisa setiap
minggu Setiap minggu. bisa masuk. Tapi untuk yang lain khususnya untuk melukis dan tari karena harus berurutan itu memang kita buka setiap bulan Oktober aja. Oh, berarti semuanya bulan Oktober kecuali bahasa Inggris Iya, ya, Mas ya? iya. Oke, itu rata-rata setiap kelas berapa, Mas? Rata-rata anak-anak setiap kelas itu 30-an. Tapi yang banyak ya. terfavorit tetap kelas melukis ada 50-an anak lah. Itu udah kemana-mana berarti Mas, ikut pameran mungkin atau ikut? Kalau anak-anak memang hanya kita pamerkan di sini aja. Setiap tahun bulan Oktober itu dari hasil karya anak-anak kita pamerkan di sini, namanya Sewu Lukisan Anak. Jadi Sewu Lukisan iya, Anak. sudah berjalan ke-5, berarti ke-6 tahun ini. Berarti itu reguler setiap tahun, Mas? Setiap tahun. Dari setelah kita mengadakan pameran, di situ kita baru open siswa baru. Oh iya. Tiap bulan Oktober. Berarti juga pamerannya Oktober atau bulan sebelumnya? Oktober. Oktober pamerannya. Itu berapa lama Mas? Seminggu kah atau? Untuk pamerannya sekitar sampai seminggu ya, seminggu sampai 10 hari. Oh, itu iya, untuk iya. yang memang khusus menampilkan karya-karya anak-anak selama setahun. Jadi kita pajang semua di sini. Bahkan kita juga mengundang tokoh masyarakat, teman-teman, seniman, bahkan juga kita yang pembukanya juga dari teman-teman seniman juga sih. Oke, tadi sempat nyinggung pameran. Nah, kalau boleh di depan kita nih udah ada ini ya Mas ya? Iya. Apa ini Mas? Ini ada salah satu karya anak-anak yang kelas melukis di sini. Oh ya, Ini karya Mbak Safa. Mbak Dia Safa. baru kelas 1 SD. Wah, bagus ya. Tapi dia berani betul untuk melukis Garuda dengan ke anak-anaknya. Tapi hasilnya sangat keren. Dia sangat berani sekali. Karena di sini pas waktu ini pas tema 17-an, anak-anak memang harus kita tanamkan nasionalis, harus bagaimana setiap Agustus kita temanya selalu nasionalisme, tentang bebas menggambar bendera merah putih, Garuda atau apapun, tergantung imajinasi anak-anak. Itu. Nah, Terus ada contoh juga yang kedua dari ini Mbak Rosi. Mbak Rosi. Iya. Umur dia- berapa Mas? Ini kelas 6 SD. Kelas 6 SD. 6 SD. Dia melihat bukit-bukit itu tapi dengan gaya anak-anaknya ya hasilnya seperti ini. Ya, bagus. Ya, semua Sangat-sangat dikerjakan bagus. on the spot di sini dari kelas melukis. Jadi selama kelas melukis kan 2 jam. Ya. Mereka bisa bikin 1 sampai 3 karya setiap anak. 2 jam itu udah dapat 3 karya Iya, ya Mas ya. Wah, iya. berarti progresnya Iya. sangat cepat ini dari Iya. setiap anak. Nah, ini Mas, ngomongin balik lagi ke pameran ya kita. Siap. Nah, itu ada nggak sih Mas kolaborasi sama pihak luar atau dari jaringannya Mas atau Iya. dari mana mungkin? Jadi kebetulan tahun ini bahkan minggu depan kita ada kolaborasi dengan teman Jepang ya, teman saya juga kebetulan dia juga punya sekolah yang sangat mirip dengan ini, tapi mereka membuka dari kelas SD sampai SMP. SD sampai Iya, SMP. cuman bedanya di situ kita hanya kelas SD saja, tapi mereka SD sampai SMP. Akhirnya kita ngobrol macam-macam, mereka juga ada kelas seni. Akhirnya bagaimana kita kolaborasi 2 negara ini, 2 sekolahan yang memang mandiri itu. Akhirnya terjadi di tahun ini. Jadi di bulan Juni ini kita pameran di Sekolah Sungai Siluk, terus di bulan Juli kita pameran di Nijia School di Jepang. Nijia School ya Mas. Iya. Ya. Dan itu sangat diharapkan tahun depan mereka mengundang pengurus ini untuk datang ke Jepang. Karena tahun ini mereka datang ke sini. Gitu. Oh, nggih. Udah boleh di-spill Mas tanggalnya di bulan apa? Siap. Di tanggal berapa di bulan ini? Untuk di Sekolah Sungai Siluk ini, di Jembatan Edukasi Siluk ini, pembukaan tanggal 18 hari Selasa 18 Juni Iya. hari Selasa sampai nih. tanggal 25 Juni. Sampai 25 Juni. Iya. Ya, itu berarti nanti kolaborasi antara nama sekolahnya apa Mas tadi? Nijia School. Nijia School Jepang Iya. dan juga Sekolah Edukasi Siluk ini Iya, ya Mas ya. iya.
itu menampilkan karya dari 2 sekolah ini. Iya, jadi untuk khusus ini kan kita menyeleksi hasil karya anak-anak dari teman-teman Jepang itu mengirimkan 30 karya, berarti dari sini juga harus menampilkan 30 karya. Bahkan kita ada kolaborasi yang sangat keren besok, kolaborasi animasi. Kolaborasi animasi? Iya, itu akan kita tayangkan ketika pameran saja. Kolaborasi animasi ini gimana Mas bentuknya? Jadi kolaborasi budaya, jadi dari hasil karya-karya ini kita gerakkan menjadi sebuah karya lagi. Di situ namanya terus musiknya Jawa, terus geguritan. Itu sangat keren, belum kita bocorkan karena harus disaksikan di ruang galeri. Oke, waduh ini penasaran banget ya sahabat TM Share semuanya. Tadi udah di-spill nih tanggal 18 Juni udah pembukaan pamerannya yang kolaborasi sama Nidia School Jepang, ya Mas. Nah ini mungkin podcastnya rada telat tayangnya, tapi nanti bisa deh cari infonya di Sekolah Edukasi Siluk, bener ya Instagramnya Mas? Sekolah Sungai Siluk sama Jembatan Edukasi Siluk. Oke, jadi bisa dicek di Instagramnya Sekolah Sungai Siluk dan Jembatan Edukasi Siluk. Nah itu bisa dikepoin semuanya. Terus juga ada kegiatan yang itu tadi kolaborasi animasi itu menarik banget, bisa dikepoin juga di Instagramnya teman-teman. Tadi udah diceritain nih kegiatannya apa, terus sejarahnya gimana, terus juga kolaborasi dengan pihak luar gimana, karya-karyanya juga gimana. Ini aku ada sempet nyempil yang lupa satu hal nih Mas. Tadi kan aku nanya tentang itu tadi donasi dari PLN ya. Iya. Itu mungkin bisa diceritakan lebih lanjut Mas, karena tadi sempat kepotong karena saking excitednya di awal gitu. Siap. Jadi dengan CSR PLN ini kita kerjasama per 5 tahun. Untuk 5 tahun yang kemarin itu sudah selesai tahun ini, mereka selalu menghibahkan bangunan. Jadi bangunan dari Limasan 1, 2, 3, 4 ini dari mereka semua. Dari setiap tahun mereka menghibahkan atau memberi donasi bantuan itu untuk bangunan fisik. Bangunan fisik bentuknya berarti udah selesai tahun ini tahun ya Mas? Ini dan tahun ini alhamdulillah dari CSR PLN memperpanjang lagi 1 periode lagi. Tapi semoga juga berkelanjutan, dan di periode ke-5 tahun ini saya meminta untuk bisa menjalankan program-program dengan donasi yang PLN kasih. Misalnya kan kita harus kolaborasi, ada Jepang nih, berarti kita sudah tidak repot lagi untuk menggunakan pendanaan itu dengan kegiatan itu dengan dana yang dari PLN. Misalnya juga harus ada pameran setiap tahun sewu lukisan, berarti kita sudah bisa menggunakan dana itu. Nah, kalau untuk roda sehari-hari nih Mas, apakah juga menggunakan dana dari PLN atau ada dana dari lembaga lain atau gimana Mas? Untuk keseharian bahkan dari PLN kita memang nggak bisa mengganggu ya, karena sudah keuangan harus dilaporkan setiap tahun ke PLN. Jadi kita setiap hari itu kita mengandalkan pertama kita membuka yang namanya kedai Sinau Siluk. Kita buka setiap hari, sore hari itu ada kopi dan macam-macam. Memang selain bisa nongkrong, mengajak anak-anak juga bisa membaca buku-buku koleksi. Bahkan teman-teman mahasiswa juga bisa nongkrong di sini. Mereka mencari kebutuhan buku juga. Biasanya mereka menemukan karena buku-buku agak lama juga ada gitu sambil nongkrong itu. Selain ada selain kedai Sinau, kita juga ada paket wisata edukasi, misalnya sepeda listrik sama otopet listrik. Otopet listrik. Ya, jadi program itu atau wisata itu cuman sekitar Siluk aja, tapi di situ kita mampir di pembuatan peyek, pembuatan keripik dan kerajinan kayu. Di situ tamu bisa belajar goreng peyek. Jadi memang edukasi yang kita tampilkan bukan di wisata, tapi tetap kita tekankan edukasinya bagaimana tamu ini bisa bikin peyek secara langsung dipandu warga Siluk gitu. Itu durasinya berapa lama Mas?
Durasinya 2 jam. 2 jam. 2 jam. Berarti 2 jam keliling daerah Siluk ya? Dari Siluk sama belajar pembuatan peyek, keripik dan kerajinan kayu. Ya, itu daftarnya kalau mau ikutan goes tuh gimana, Mas? Kalau goes paket edukasi itu bisa langsung ke sini atau reservasi itu per paket per orang 150. 150 Iya, per orang. iya. Itu bisa reservasi lewat Instagram atau Bisa website, Mas? bisa Instagram atau memang di situ sudah tertera ada kontak yang bisa dihubungi. Oke. Ya. Jadi buat teman-teman nih yang mau goes sambil belajar. Bisa kepoin Instagramnya lagi. Instagramnya Sekolah Sungai Siluk dan Sama Jembatan Edukasi Siluk. Nanti di situ udah kelihatan paketnya, teman-teman mau ambil yang mana. Nah, ini kan pendaftaran buat goes ya, Mas? Ya. Kalau pendaftaran kelasnya gimana? Tadi kan ada kegiatan nari, terus juga lukis, ya. bahasa Inggris. Ya. Itu gimana, Mas? Untuk kelas anak-anak memang kita sengaja gratis ya. Oh ya. Dari pendaftaran sampai SPP nggak ada, bahkan kita juga gratis itu, tapi kita juga bagaimana bisa mengedukasi anak-anak. Jadi syarat anak-anak setiap masuk kelas itu minimal membawa botol bekas 3. Minimal 3? Ya, minimal 3. Oh, berarti setiap minggu berarti ya? Ya, setiap minggu atau setiap anak yang ikut kelas wajib membawa botol bekas. Berarti di sini juga udah oke ya, Mas, pengelolaan sampahnya? Ya, dulu memang kita karena berawal dari lingkungan terus ke literasi, bahkan kita juga sekarang sudah punya yang namanya Yayasan Sungai Siluk. Situ kita berkembang perlahan, tapi kita juga tidak membebani atau pengurusnya. Ya. Bahkan di tahun ini kita ada untuk warga Siluk itu bisa mendaftarkan paket C di sini. Paket C di sini? Ya, setara Waduh, dengan menarik SMA. sekali. Ya. Ya. Wah, Mulai menarik tahun sekali. ini 2 tahun ini. 2 tahun ini? Ya. Oke. Tapi masuknya malam hari dan cuman 1 minggu masuk sekali aja. Itu nanti bisa lulus setara dengan SMA. Oh ya, wah menarik sekali ya, obrolan kita ini sudah sangat berisi ya teman-teman semuanya. Oke, kita sudah mengupas dari pertama sejarah, kemudian juga kegiatannya, terus juga kolaborasinya, terus juga tadi udah disinggung paket-paket wisatanya apa aja, terus juga kalau mau daftar kelasnya gimana, itu udah disinggung sama Mas Kuat ya. Setelah kita ngobrol ngalor ngidul, ngulang ngetan, kalau kata orang Jawa kayak gitu ya, Mas ya. Tadi belum sempat cerita tantangannya tuh apa aja sih yang dihadapin sama teman-teman di sini? Untuk tantangan selama ini sudah berjalan hampir 8-9 tahun ya. Tantangan kami adalah bagaimana terus terang kita sebetulnya tidak punya target apapun, tapi justru itu kita selalu ada kejutan atau tantangan yang ada di depan itu bisa terselesaikan. Misalnya kita ada program bekerja sama dengan Jepang, itu tantangan yang sangat besar, tapi ketika kita sudah kita harus kolaborasi, akhirnya itu tantangan karena beda negara, beda bahasa, itu yang sangat keren. Ternyata kita harus mau nggak mau belajar nih bahasa Jepang dikit-dikit. Kita ini itu tantangan yang positif bagi kami. Bahkan kita juga tahun ini ditantang juga untuk membuka paket C. Itu juga tantangan yang memang karena teman-teman saya selalu saya didik untuk nekat. Jangan pernah takut apapun itu. Harus berani mencoba, Mas ya. Ya. Makanya tantangannya bisa dihadapi dan bisa dikemas dengan sangat dan menghasilkan gitu ya, Mas ya. Sebelum ke penutupan nih, Mas, sebelum closing, sebelum mengakhiri obrolan kita yang sangat seru ini, aku boleh minta closing statement nggak sih, Mas? Siap. Monggo, silahkan. Jadi hal yang selalu saya tanamkan baik ke anak-anak, ke pengurus, bahkan warga, bahkan untuk masyarakat umum di sini selalu saya sampaikan dan saya selalu garis bawahi. Bahkan di lingkungan ini saya selalu hashtag yang gede, ojo isin tumindak becik. Jangan malu berbuat baik dimanapun itu, biar kita juga merasakan bagaimana
berbuat baik itu juga menghasilkan hal yang baik untuk diri kita sendiri. Ya, ojo isin tumindak becik ya teman-teman, jangan malu berbuat baik. Oke, itu pesan yang sangat oke banget dari Mas Kuat nih ya. Oke, setelah kita ngobrol banyak hal, mungkin obrolan kita harus berakhir di sini. Tapi tenang aja teman-teman yang mau ngobrol lebih lanjut sama Mas Kuat, bisa banget main ke sini nanti ngobrol, sharing, terus juga bisa ikut kelasnya, kelas edukasi, terus juga goes edukasi juga bisa, langsung kepoin Instagramnya di Jembatan Edukasi Siluk dan Sekolah Sungai Siluk ya teman-teman. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Sampai jumpa di episode podcast TM Share selanjutnya. Terima kasih. Oke.